صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بالحق سند السلوك من النور. نويت تعالى الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Agar selalu dijaga nikmat iman ini dengan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua kemaksiatan, semua yang dilarang oleh syariat. Maka dengan kita menunaikan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasul-Nya, itu akan memperkokoh, akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selalu kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat, dalam keadaan di rumah, di masjid, di musala, di jalan, maka banyak daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya sekarang ini kita masuk di bulan Rabiul Awal. Maka hendaknya kita lebih banyak untuk memperbanyak daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar timbul rasa cinta yang kuat. Karena dengan banyaknya kita menyebut nama Rasulullah SAW dengan salawat tadi, akan timbul rasa kecintaan. Kalau sudah timbul cinta kepada Rasul, kita akan mudah untuk menjalankan apa yang diperintahkan Rasul. Kita akan mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ, di bulan Rabiul Awal ini insyaallah kita akan baca sebagian dari kitab Ajwabul Ghaliyah karangan Habib Zain bin Ibrahim Smith, yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana makrifah, mengenal kepada Rasulullah, kapan Rasulullah lahir. Nah, nanti insyaallah akan terus kita lanjutkan dari sini ke tempat-tempat yang sesuai jadwal pengajian. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi mungkin untuk fikihnya kita liburkan dulu karena ini masuk bulan Rabiul Awal. Insyaallah fikihnya bulan depan, insyaallah. Maulid ini sangat luar biasa. Ini termasuk daripada acara-acara maulid ini, termasuk daripada ijtihadnya ulama. Ulama beristihad. Gimana caranya satu majelis tapi beraneka ragam ibadah. Jadi satu majelis di situ kita memuji Allah.
dalam satu majelis itu kita memahami sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam majelis itu kita terus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam majelis maulid itu yaitu ada doa. Jadi kalau kita fahami memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, terus memahami, mempelajari sirah sejarah Nabi Muhammad SAW dan doa, ini semua tidak menyimpang dari syariat. Tidak ada yang menyimpang daripada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama menyusun kitab seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka banyak daripada maulid, ada maulid Syaraful Anam, ada maulid Habsyi Sibtut Durar, ada maulid Berzanji, ada Dibai, ada Burdah. Ini semua isinya tidak keluar daripada itu, yaitu muji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, doa dan juga apa? Dan juga mempelajari sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari satu majelis tapi beraneka ragam ibadah. Ini termasuk daripada kecerdasan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka dari situ usahakan kita dalam majelis maulid ini untuk memahami ilmu yang akan disampaikan agar nanti bisa menjadi bekal. Jadi masuknya di bulan maulid ini bukan hanya kita kumpul-kumpul seperti ini, bukan hanya ini saja, tetapi yaitu mengambil satu pelajaran, yaitu apa? Mempelajari sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kalau kita sudah mempelajari daripada sejarah Rasulullah, maka akan kita tahu keutamaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengenal, maka insya Allah kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta, maka kita akan mudah untuk mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ, di sini pertama yaitu ini babnya banyak ya, ada bab tentang masalah tawassul macam-macam. Ini saya ambil khusus tentang ma'rifah, yaitu mengenal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tujuannya acara-acara maulid ini untuk mengenal. Orang itu tidak akan bisa cinta tanpa mengenal. Nggak ada kita tahu-tahu sama orang, cinta sama orang itu, nggak kenal kita, nggak tahu orang ini siapa. Kalau kita cinta sama fulan, oh karena fulan ini orang yang soleh, fulan ini orang yang ahli Al-Quran, suka baca Al-Quran. Kita mengenal, begitu kita mengenal, kita cinta sama dia kalau dia orang-orang yang soleh. Nah, begitu juga, yaitu apalagi kita dianjurkan, sangat dikuatkan untuk mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifatnya. Akan wajib untuk mengenal daripada sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifah, makna ma'rifah bihi Sallallahu Alaihi Wasallam an yu'min wa ya'taqid anna Rasulullah Ta'ala arsalahu ila kafatil khalq minal jin wal minal ins wal jin wal arab wal ajam bil huda wa til haqq liduri aladini kulli walau karihal musyriku. Mengenal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Maka dalam kitab ini mengatakan apa? Kita meyakini, yakin bahwa
Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua makhluk. Semua makhluk. Semua makhluk. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja, tidak. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus kepada engkau wahai Muhammad untuk kecuali apa? Untuk kafatan linnas, untuk semua manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya masing-masing mereka. Kaumnya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Untuk semua manusia. Bahkan jin masuk. Maka di jin itu ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Jadi jin juga punya kewajiban sholat mereka ada. Tetap. Jadi Allah Rasul mengutus, Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia jin. Manusia dan juga jin, semuanya. Untuk orang Arab dan bukan orang Arab. Semua kafah. Seluruh. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk orang Arab diutus, tapi untuk semua manusia. Orang Arab yang bukan orang Arab, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, semua. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya untuk yaitu orang-orang tertentu, kaum tertentu saja. Kalau Nabi Muhammad SAW itu mencakup kepada semua manusia. Ini menunjukkan daripada keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk memberikan kepada mereka petunjuk, untuk memberikan kepada mereka kewajiban mereka kepada Allah, untuk supaya mereka ta'abbud menyembah kepada Allah. Jadi tugasnya seorang nabi itu dakwah terus. Seorang rasul itu dakwah. Menyampaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhira 'ala dini, untuk menampakkan agama Islam supaya terangkat daripada itu semua. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik, orang kafir tidak senang kalau ada Islam betul-betul menyebar, mereka nggak senang. Pasti mereka akan menghalangi daripada itu semua. Dan kita juga meyakini bahwa Rasulullah SAW yaitu balagha risalah, menyampaikan risalah, utusan, menyampaikan daripada risalah. Wa adal amanah wa nasala ummah, dan Rasul menyampaikan daripada amanah. Apa yang Allah sampaikan kepada Rasul untuk umatnya semua, maka Rasul menyampaikan. Enggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Rasul amanah. Enggak ada perintah. Enggak ada perintah yang perintah itu disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Disampaikan semuanya. Maka Rasulullah SAW itu enggak ada ya sifatnya pribadi, enggak ada. Rasul harus menceritakan tentang bagaimana kepada istrinya. Yang kalau kita nggak boleh, kita nggak boleh cerita tentang istri kita. Oh, istri kita kalau tidur seperti ini, oh suami kita seperti itu privatnya kita nggak boleh. Tapi kalau Rasulullah SAW disuruh untuk menyampaikan supaya apa? Menjadi contoh nanti di situ. Bagaimana Rasul berhubungan dengan istrinya. Bagaimana Rasulullah mendidik anaknya, itu disampaikan. Jadi tidak ada yang privat, yang pribadi, disampaikan kepada Rasulullah oleh Rasulullah kepada umatnya. Bahkan istri-istrinya Rasulullah tanya, bahkan istri Rasulullah ditanya Sayyidah Aisyah, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana di waktu Rasulullah berhubungan dengan istrinya, disampaikan. Kalau kita nggak boleh. Kalau kita menceritakan kepada orang, saya kalau berhubungan dengan istri seperti ini, haram, nggak boleh.
Haram itu pribadi kita, privatnya kita. Tapi Rasulullah SAW maka menyampaikan itu semua untuk menjadi apa? Menjadi uswah, contoh yang terbaik. Dari situ yaitu Rasulullah SAW menyampaikan dan memberikan nasihat kepada umat. Dan maka tidaklah Allah menerima iman seorang hamba sampai dia beriman kepada Rasulullah SAW. Ada orang saya beriman kepada Allah, tapi saya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka imannya batil, tidak sah. Jadi harus kalau sudah iman kepada Allah, wajib dia beriman kepada Rasulullah dan para nabi dan rasul. Bukan itu saja, iman kepada para malaikat, iman nanti yaumul qiyamah, hari kiamat, iman qada dan qadar, iman ini banyak. Maka barang siapa yang beriman hanya kepada Allah saja, lalu dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka imannya tidak sah. Maka tidak dikatakan orang yang muslim atau orang yang beriman dia. Maka wajib iman kepada Allah, maka juga iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai dalam satu hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi. Aku diutus untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan syahadat. Apa maknanya? Apakah wajib memaksa keyakinan orang? Tidak. La ikraha fiddin, enggak boleh. Maksudnya di sini apa? Di sini yaitu orang-orang yang menghalangi dakwah, orang-orang yang memerangi Islam, maka orang Islam wajib untuk membela diri. Jadi hadisnya Rasulullah SAW bahwa aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia. Kalau apa? Manusia itu memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau manusia itu berusaha mencegah dakwah. Rasul waktu di Mekah, Rasul tidak mengajak perang kepada mereka, tidak. Tapi dakwanya Rasul dihalangi oleh mereka. Maka orang-orang yang menghalangi dakwah di zamannya Nabi Muhammad SAW, maka Rasul diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk membela diri. Untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi daripada Islam. Kalau ada orang kafir yang tidak memerangi Islam, yang tidak menghalangi dakwah, maka haram, nggak boleh kita merangi orang-orang tersebut. Walaupun dia orang kafir, nggak boleh. Kenapa? Karena tetap dia selama dia tidak mengganggu dakwah, tidak mengganggu Islam, tidak menghina Islam, maka tidak boleh kita mengganggu daripada orang-orang yang bukan Islam. Haram, nggak boleh. Maka dari situ, di sini Rasulullah SAW, yaitu apa? Rasulullah berperang, bukan Rasul yang ngajak perang kepada orang kafir, tapi mereka yang menghalangi daripada dakwanya Rasul. Mereka yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul terus memerangi mereka sampai mereka tidak memerangi. Begitu mereka masuk Islam, maka haram darah mereka. Tak boleh kita mengambil haknya orang Muslim, mengambil haknya orang beriman. Bahkan haram, nggak boleh kita mengambil haknya orang yang bukan Islam. Ada orang bukan orang Islam, hartanya kita ambil, kita rampas, dia haram. Selama dia tidak memerangi Islam, nggak boleh kita mengambil. Jadi dalam peperangan itu ada ghanimah, rampasan perang. Itu enggak semua rampasan perang. Begitu ada orang kafir kalah dengan orang Islam dalam peperangan, maka orang Islam boleh mengambil rampasan perang. Rampasan perang. Lalu ditanya, kok orang Islam kok merampok ya, ngambil rampasan perang? Kan enggak boleh. Lalu kita kembali bertanya, kalau ada orang yang datang ke rumah kita,
dia merampok kita dengan senjata tajam. Setelah kita lumpuhkan dia, apakah pisaunya kita kasih dia, apa kita tahan? Pasti kita tahan. Kenapa? Kalau kita kasih dia buat nyerang kita nanti. Maksudnya apa? Kita lumpuhkan dia. Kita lumpuhkan kekuatan dia. Ini Islam. Maka di situ menunjukkan bahwa makrifat kepada Rasulullah SAW yaitu apa? Yakin bahwa dia utusan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan amanah. Risalah utusan itu apa yang Allah sampaikan, wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, dia sampaikan semua kepada umatnya. Tidak ada satupun yang dikurangi daripada Rasulullah atau sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada sama sekali. Maka ini makrifat, ini keyakinan yang wajib untuk kita paham. Lalu Nabi Muhammad SAW, ma huwa nasab? Gimana nasabnya Nabi Muhammad SAW? Nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu dijelaskan sedikit. Bahwa banyak orang-orang yang memahami ada satu hadis, ada satu orang yang datang kepada Rasulullah SAW, satu sahabat. Ya Rasulullah, di mana ayahku? Ini sahabat ayahnya masih jahiliyah, tidak masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan bahwa abu wa abi finnar, ayahmu dan ayahku masuk ke dalam neraka. Ini langsung difahami, oh berarti ayahnya Rasulullah itu kafir sudah. Langsung dibuka seperti itu. Ini nggak boleh. Kenapa? Jangan lupa kalau ada hadis dan Al-Quran, ada hadis dan Al-Quran yang seakan-akan ada perbedaan, maka yang lebih diutamakan Al-Quran, bukan hadis. Itu hadis Rasulullah. Ceritanya Rasulullah ketemu para sahabat yang mengatakan, Rasul mengatakan ayahku dan ayahmu masuk ke dalam neraka. Tapi jangan lupa dalam Al-Quran wa qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Tidaklah kami mengutus, tidaklah kami menyiksa kepada satu kaum kecuali kami mengutus kepada kaum tersebut seorang Rasul. Orang tua Nabi pada saat itu di negeri Arab tidak ada Rasul. Karena di antara yaitu ada kekosongan kenabian dan Rasul. Dari Nabi Allah Isa dan ke Nabi Muhammad SAW itu hampir 600 tahun. 600 tahun. Pada waktu itu tidak ada yang diutus ke negeri Arab yaitu untuk menjadi seorang Rasul, diutus untuk menyampaikan agama. Maka dari situ dikatakan bahwa orang tua Nabi ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu apa? Yaitu yang tidak sampai dakwah. Karena tidak diutus. Allah tidak menyiksa kepada satu kaum kecuali kaum itu sudah diturunkan kepada mereka Rasul. Sedangkan pada waktu zamannya orang tua Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW Abdullah, itu tidak ada Rasul pada saat itu. Maka mereka dikatakan ahlul fatrah, atau dikatakan yaitu tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak ada Rasul pada saat itu? Ini pendapat yang paling kuat, sudah. Ini pendapat yang paling kuat. Maka sekarang banyak mengatakan dari hadis itu langsung dia lupa bahwa dalam Al-Quran itu ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul, kami tidak menyiksa ke suatu kaum kecuali Allah sampaikan kepada kaum tersebut Rasul, utusan. Pada waktu itu tidak ada utusan. Maka jelas. Berarti apa? Maka ulama-ulama, lalu gimana hadis seperti ini? Maka hadis seperti ini ditakwilkan oleh ulama. Makna abd itu bisa diartikan paman.
ab itu ayah. Tapi bisa diartikan daripada, yaitu bisa diartikan sebagai paman. Yaitu siapa? Abu Lahab. Pamannya Rasulullah, Abu Lahab yang masuk ke dalam adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena paman itu, saudara ayah itu kedudukannya seperti ayah. Maka dari situ kita harus pahami bahwa orang tua Nabi itu bersih. Tapi dalam hadis-hadis yang lain bahwa ada hadis-hadis yang dikatakan Al-Kamangal yaitu aku tidak dilahirkan kecuali dari rahim-rahim yang tahirat suci, dari tulang punggung yang ini katakan watakallabuka fisajidin dalam Al-Quran. Perpindahan engkau wahai Muhammad yaitu fisajidin, dari orang-orang yang sujud. Ditafsirkan oleh ulama berarti apa? Nenek moyang dari Rasulullah, kakek-kakek dari Rasulullah itu fisajidin, orang-orang yang sujud, yang tidak ada kafir sama sekali. Allah jaga perempuan-perempuan yang bakal menjadi neneknya atau orang tuanya Rasulullah, itu rahimnya dijaga. Rahimnya dijaga. Jadi dari ini semua maka ulama-ulama ahli sunnah meyakini bahwa orang tuanya Rasulullah seorang yang mukmin, yaitu beriman. Namanya saja Abdullah, hamba Allah. Namanya Abdullah. Maka itu daripada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya, daripada nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan juga termasuk daripada daripada ibu daripada Rasulullah, yaitu Aminah. Itu terus daripada nasab-nasabnya sangat orang-orang yang suci dan orang-orang yang bersih daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang paling kuat ya, walaupun ada perbedaan ulama, tapi yang paling sahih, yang paling kuat itu tanggal 12 Rabiul Awal. Yaitu apa? Yaitu setelah 50 hari serangan Abraha ke Ka'bah. 50 hari baru lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama sepakat Rasul lahir tidak berbarengan dengan najis. Pada umumnya bayi itu, maaf ya, seorang perempuan kalau melahirkan itu biasanya dibarengi dengan darah, dengan kotoran dia, dengan darah. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat ulama, Rasul lahir bukan dengan dibarengi dengan kotoran. Bahkan maaf, tidak melalui kemaluan perempuan. Bersih Rasulullah. Dari ulama-ulama yang meyakini dan memahami dan mempelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena suci dan bersih dan manusia pilihan, maka lahirnya pun dalam keadaan suci dan bersih dan tidak berbarengan dengan sesuatu yang kotor. Jadi tidak melalui daripada kemaluan seorang wanita. Dari mana ulama mengatakan? Yaitu di antara pusar ke bawah, di atas kemaluan. Jadi bukan dari kemaluan, tapi di bawah pusar dia. Di bawah pusar, di atas kemaluan. Jadi itu daripada manusia pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Siti Aminah pada waktu hamil sampai Siti Aminah tidak merasakan keletihan sama sekali. Enggak ada, biasanya perempuan itu kalau hamil itu letih, capek dia. Rasul di waktu di rahimnya Siti Aminah
Maka Siti Aminah mengatakan wala alaman wala ilalan, tidak merasakan daripada sakit, tidak merasakan letih sama sekali. Sampai betul-betul Rasulullah SAW itu tidak membuat beban untuk orang tuanya. Lihat, bahkan dalam kondisi yang masih luar biasa daripada keistimewaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW lahir yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah kok lahir tanggal bulan Rabiul Awal? Sayyid Abu Ya Maliki, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, kemuliaan dia bilang, beliau bilang kemuliaan Rasulullah itu tidak mengikuti waktu, tidak mengikuti keadaan. Kalau seandainya Rasul lahir di bulan Muharram, maka nanti orang-orang Arab, oh pantas Muhammad itu, misal orang-orang yang gak senang sama Nabi Muhammad, oh ya pantas dia lahirnya di bulan yang suci. Kalau dia lahir di tanggal Arafah, oh pantas suci karena dia lahirnya di tanggal 10 Dzulhijjah, pantas dia. Oh kalau dia lahir di bulan Dzulhijjah, maka orang akan mengatakan seperti itu. Berarti apa? Di sini dikatakan oleh Sayyid Abu Ya Muhammad Al-Maliki, Rasul itu bukan mulia karena bulan. Kenapa Rasulullah tidak lahir di hari Jumat? Kan itu Sayyidul Ayyam, paling afdolnya hari. Rasul mulia bukan karena hari. Rasul mulia bukan karena bulan, tapi justru hari dan bulan mulia gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari Senin menjadi mulia. Kenapa? Karena Rasulullah lahir di hari Senin. Rabiul Awal itu menjadi asalnya bulan-bulan yang biasa. Begitu Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal menjadi bulan yang, maka dikatakan Rabi artinya yang bersemi. Dalam bahasa Arab Rabi itu artinya yang tanaman yang sedang tumbuh hijau-hijaunya, itu namanya Rabi. Katakan Rabiul Awal. Rabi itu bunga tanaman yang lagi bersemi, dia tumbuh lagi hijau, lagi bagus. Itu arti daripada Rabi. Pantas Rasulullah lahir di. Jadi bulan itu menjadi mulia, hari Senin menjadi mulia. Kenapa? Karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Jadi harus difahami. Jadi Rasulullah bukan mulia karena bulan, tapi bulan mulia karena Rasul. Rasul mulia bukan karena hari, tapi hari Senin menjadi mulia daripada karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin. Maka itu daripada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yaitu 12 Rabiul Awal atau setelah 50 hari serangan Abraha ke Ka'bah, itu alal masyhur, ini paling masyhur, terkenal sudah. Walaupun ada pendapat yang beda, ada mengatakan di bulan, ada mengatakan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tanggal 6 Rabiul Awal, ada yang beda-beda. Tetapi yang paling kuat, masyhur, yang pendapat yang paling kuat yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Rasulullah SAW yaitu diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Dan disitulah diutus menerima wahyu pertama. Rasulullah SAW di umur 40 tahun. Kenapa? Karena 40 tahun kematangan seorang manusia. Manusia itu punya karakter yang tetap umur 40 tahun. Maka saya berkatakan kalau orang sudah umur 40 tahun masih berbuat dosa, masih senang seperti anak kecil, dia berbuat maksiat, berbuat maksiat, maka yang ditakutkan terus dia akan berbuat maksiat. Yang ditakutkan. Jadi umur 40 tahun ini kelihatan orang itu. Ini orang ahli taat atau ahli maksiat. Kenapa? Karena 40 tahun itu orang sudah punya karakter dia. Sudah punya sifat yang
masuk dalam hatinya dia. Dia tahu dia punya, sudah menunjukkan orang yang kokoh dalam punya pendirian dia. Maka dari situ dia angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul 40, umur 40 tahun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa aqama Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yaitu ba'dal bitsah salasah sanah. Maka Rasul tinggal di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun Rasulullah tinggal di Mekah. Jadi kalau ditotal semuanya, Rasul dalam dakwah menyampaikan risalah itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, ini perjuangannya Rasulullah SAW. Perjuangannya Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Ya, di Mekah ini bukan waktu yang singkat ya. 13 tahun ini Rasul mendapatkan tekanan yang luar biasa. Bahkan difitnah, bahkan dikatakan majnun, gila. Itu Muhammad tuh gila sudah. Nah, sekarang ini banyak orang ahli taat, ahli ibadah. Kamu tuh kayak orang gila aja. Banyak sekarang. Orang ahli taat, ahli ibadah. Kamu masih muda, jangan cuma di majelis saja. Apa ini? Dulu zamannya Rasul dihina oleh orang-orang kafir, dibilang gila, dibilang macam-macam. Bahkan dibilang penyihir lagi. Pada waktu itu orang penyihir itu di negeri Arab itu sangat hina, sangat rendah. Memang tujuannya mereka untuk merendahkan Rasulullah SAW. Tapi nggak ada. Orang yang mulia itu pertama dihina, tambah direndahkan, tambah naik derajatnya dia. Tambah luar biasa. Cacian orang-orang kafir laksana seperti pohon yang disiram dengan pupuk. Pupuk itu apa? Kotoran. Tapi justru dengan kotoran tadi, pohon tadi bertambah subur dia. Cacian orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW bukan bertambah Rasulullah tambah lemah, tidak. Maka sampai paman beliau Abu Thalib itu yang betul-betul membela Rasulullah SAW. Sampai bilang, sampai dia tidak tega melihat Rasulullah SAW mengalami tekanan yang luar biasa. Apa katanya? Sudah Muhammad, coba kamu berhenti dulu sebentar. Coba kamu berhenti dulu, jangan teruskan dulu kamu. Karena aku melihat kamu ini berat kamu ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai pamanku, wallahi seandainya matahari ditaruh di pundakku dan ditekan kepadaku, dan bulan di pundak yang kiri ditekan semuanya, wallahi aku tidak akan berhenti untuk dakwah. Ya, matahari, seandainya matahari ditaruh di pundakku yang kanan untuk ditekan kepadaku, dan bulan di kiri untuk menekan dua-duanya ini, wallahi aku tidak akan berhenti dalam berdakwah. Keteguhan, kesabaran, dan kecintaannya kepada umatnya. Siapa yang bisa? Orang tua kita cinta kalah dengan Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah melebihi daripada orang tua kita. Kenapa? Karena Rasul dalam berdakwah ingin umatnya masuk Islam walaupun dicaci, ingin umatnya supaya selamat dari azabnya Allah, ingin umatnya supaya masuk ke dalam surganya Allah, ingin dalam kebaikan, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang diinginkan Rasulullah untuk umatnya. Luar biasa Rasulullah SAW. Ini manusia yang sempurna, perjuangannya buat kita ini luar biasa. Tinggal kita apa yang membuat, apa yang kita bisa membalas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah yang luar biasa sampai hijrah ke Madinah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal Madinah. Hijrah ke Madinah bukan karena takut tekanan, tidak, karena perintah dari Allah. Ya, kadang-kadang orang itu, oh Nabi Muhammad itu siasatnya bagus, bahwa di Mekah tidak bisa hijrah,
Loh, hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu karena perintah dari Allah, bukan karena tekanan, bukan karena tidak kuat, bukan karena sedikit minoritas, tidak. Kalau kalau seandainya itu karena tekanan, bukan tunggu 13 tahun waktunya. Seharusnya apa? 2 tahun, 3 tahun hijrah Rasulullah. Kalau itu kemauannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tunggu sampai 13 tahun. Berarti apa? Tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jadi menunjukkan daripada dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Habis itu besok di mana? Di masjid. Apa? Melak, oh iya melak sih. Berarti ya yang mau melak silahkan. Cuma melak mungkin. Setelah itu hari di anunya di Babul Hidayah. Di apa di Sabil Huda ya? Hari Kamis malam Jumat Sabilul Huda insyaallah ya. Insyaallah ya, betul. Nanti kita lihat nanti kalau mungkin ada yang salah lihat di jadwalnya. Nanti kita lanjutkan lagi yaitu anak-anaknya Rasulullah, terus juga keutamaan Nabi Muhammad SAW dan juga insya Allah mudah-mudahan cukup gimana jasmaninya Rasul, gimana hidungnya Rasul, gimana perutnya Rasul, gimana nanti jasmani, nanti gimana akhlaknya Rasulullah SAW. Nanti kita akan lanjutkan, insya Allah bisa ngatasi mungkin nggak terlalu panjang kita ringkas-ringkas supaya bisa ngatasi waktunya insya Allah. Ya, jadi usahakan supaya bisa hadir dan bisa tuntas untuk memahami daripada sejarah Rasulullah SAW. Ini sangat sedikit ya, sejarah ini sangat sedikit daripada sejarah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal wal mashhad. Allahumma inna bil ilmi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jannina Allah fi nabiy wa nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam. Shallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi.